Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair barakallahu fiik. Semoga Allah muliakan Anda yang bertanya dan diberikan kemuliaan. Ustaz mohon ilmunya mengenai ajaran keluarga yang akan melaksanakan salat tasbih yang berjamaah. Ketika acara silaturahim keluarga besar, saya baca ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Baik, memang ada beberapa pendapat-pendapat terkait dengan ini dan ada yang tersambung juga riwayat sahih ketika Nabi SAW mengajarkan kepada pamannya, ya, Abbas radhiyallahu taala anhu tentang bagaimana menunaikan salat tasbih. Maka di sini ada anjuran dari para ulama setidaknya mengajarkan sekali seumur hidupnya. Nah, kalimat yang disampaikan ini kalimat umum. Ya, jika Anda ingin menunaikan salat tasbih, maka kerjakan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dimulai kemudian dengan bertakbir, bertasbih dulu, masuk kemudian kepada doa iftitahnya, bertasbih lagi, masuk kepada al-fatihahnya, bertasbih lagi, sampai kemudian ruku, sujud dan selesai. Nah, karena kalimatnya umum di sini, maka kalimat umum ada yang menafsirkan dua hal. Yang aliran tekstual memahami, oh udah karena ini kalimat disampaikan secara tunggal, paman kalau mau begini, maukah aku ajarkan satu amalan yang kalau engkau kerjakan begini, maka mendapatkan pahala dari Allah dan anugerah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena merasa diajarkan kepada pamannya saat itu satu saja, maka aliran tekstual mengatakan maka ini dikerjakan secara tunggal, tidak berjamaah. Maka silahkan satu-satu belajar, tunaikan sholat tasbih masing-masing. Nah, ini kita hormati karena bagian dari pemahaman, ya. Tapi ada yang kontekstual mengatakan begini, toh sama saja sholat tahajud pun ketika diperintahkan bahkan oleh Allah bentuknya perintah tunggal. Buka Quran surah 17, ya, Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-79, paling kiri agak ke tengah sedikit. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan dari sebagian malam bangun kamu tahajud, tunaikan walaupun itu sunnah untukmu. Itu kalimatnya tunggal dari Allah kepada Nabi. Tapi ketika Nabi praktekkan bentuknya dua, kadang sendirian, kadang beliau berjamaah. Dari mana tahunya berjamaah? Buka hadis Abu Daud nomor hadis 1367. Ya, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menginap di rumah Sayyidah Maimunah, kemudian beliau meriwayatkan hadis. Saya mengintip-ngintip kamar Nabi. Beliau katakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bermakna idza staiqadha min naumihi fajalasa. Nabi itu punya kebiasaan kalau beliau bangun tidur duduk dulu begini. Famasaha biyadihi min athari naumihi, kemudian menghapuskan dengan tangannya yang diduga bersih bekas ngantuknya. Ya, jadi ada kotoran di mata itu hilangkan dulu sebelum berdoa. Jadi jangan sampai baru bangun langsung doa. Tidak, karena belum sadar. Sadarkan dulu duduk begini. Kadang untuk duduk saja bangun jam 3, begini lagi jam 4 gitu kan. Lihat. Nah, itu silangkan dulu bekas ngantuknya. Setelah itu faqara khawatima surah Ali Imran, maka dibacakan penutup surah Ali Imran 11 ayat. Dari yang 190 sampai 200. Oke, ditambah di Al-Bukhari 181 dari Muaz bin Jabal dengan Jundub bin Junadah yang dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu thumma dhahaba ila syidil mu'allaqah, beliau pergi ke tempat tertutup, fatawadda, berwudu. Setelah berwudu balik lagi, dhahaba ila musallahu, datang ke tempat salatnya, lalu salat rakaataini, salat 2 rakaat, thumma salat rakaataini, salat 2 rakaat. Ini yang menunjukkan hadis 11 rakaat, formulanya 22. Ini hadisnya. Kalau yang 443, Al-Bukhari nomor hadis 2008 yang dari Sayyidah Aisyah. Nah, kalau yang lebih daripada itu banyak lagi dari Umar bin Khattab. Jadi ada yang 23, ada yang lebih banyak dari itu. Poinnya adalah ketika Nabi sedang sholat, maka aku duduk, aku berdiri di belakangnya, di belakang Nabi. Itu sedang sholat malam. Maka Nabi menarik aku untuk sejajar dengannya. Hadis ini sering digunakan oleh kawan-kawan untuk menjadi dalil kebolehan imam dan makmum berdiri posisi sejajar. Ini imam, makmum kan, sejajar kan? Kalau makmumnya satu, imam juga satu, pasti. Maka boleh sejajar. Kalau makmumnya kemudian ada 2, maka tarik ke belakang. Gitu kan? Ini sebetulnya hadis yang berangkaian. Salatnya salat apa? Jangan lupa, salatnya salat malam. Artinya apa? Ada salat malam yang dikerjakan oleh Nabi dengan berjamaah. Jelas ya? Baik, tapi ada juga yang membatasi. Ustadz, itu kan yang diajak anak kecil. Maka kata para ulama hadis, jika memang sholat malam itu dilakukan ingin mendidik keluarga atau memberikan bacaan yang melahirkan kehusyuan, maka silahkan berjamaah. Tapi kalau ada kepentingan sendiri-sendiri, maka silahkan kerjakan sendiri-sendiri seperti Nabi mengerjakannya. Maka ditariklah kias analogi dari hadis ini kepada persoalan sholat tasbih.
Yang melihat itu secara tekstual, maka dia kerjakan sendiri-sendiri. Yang melihat seperti tahajud tadi, perintahnya sendiri tapi dikerjakan kadang berjamaah, kadang tidak, maka dia ungkapkan fleksibel, diikat dengan kondisi tadi. Kalau dia ingin merasakan kenikmatan sendiri, maka silakan sendiri. Tapi dia kalau ingin ajarkan kepada keluarga atau yang lain yang belum paham, boleh silakan dikerjakan dengan berjamaah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang benar dikerjakan, yang tidak mengerjakan itu yang belum tentu salah karena hukumnya sunnah. Kenapa ribut pada yang kemudian hukumnya lebih diringankan kepada kita? Allah Ta'ala alam bissawab.